Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Salam jumpa pada renungan harian Jumat 21 Juni 2024. Hari ini gereja memperingati Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan. Ia lahir di Italia Utara pada tanggal 9 Maret 1568. Ia dari keluarga bangsawan yang berkuasa dan sangat kaya raya. Pada usia yang masih muda, ia mengikuti pendidikan di istana keluarga. Di sana ia menyadari panggilan mulianya untuk mengikuti Kristus dengan khusus. Ia juga tahu akibat dari hidup sebagai seorang bangsawan yang penuh dengan harta, dengan hidup asusila. Maka ia merencanakan untuk hidup jauh dari tata cara hidup di istana. Ia membentengi dari bahaya-bahaya itu dengan terus berdoa dan memohon kepada Tuhan agar dijauhkan dari semuanya itu. Dalam situasi seperti itu, ia berani mengikrarkan kalau kemudian hidupnya dan berjanji akan memeliharanya sampai akhir. Ketika sudah dewasa, ia memutuskan untuk menjalani hidup religius. Dan ketika ia mengutarakan kepada ayahnya, mentah-mentah ditolak karena ia digadang-gadang untuk tetap menggunakan gelar kebangsawanannya dan menggantikan ayahnya. Namun segera ia mengalihkan semua hak dan hartanya kepada saudaranya yang lebih muda, dan ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Aloysius masuk novisiat Yesuit, dan setelah waktunya cukup, ia mengucapkan kaul pertamanya. Prestasinya dalam pelajaran ilmu-ilmu kemanusiaan dan pengetahuan lainnya sangat menggembirakan. Maka ia diminta untuk studi teologi di Kolose Roma. Ia mampu dan disegani oleh kawan-kawannya karena ia berbelas kasih, rendah hati, dan penuh dengan ketaatannya. Ia ingin hidupnya diberikan kepada Allah. Ia menjadi teladan bagi teman-teman sekomunitasnya. Pada usia 23 tahun, ketika terjadi wabah pes di Roma, ia sendiri terlibat aktif untuk merawat orang-orang yang kena sakit pes.
Akhirnya ia terserang penyakit itu dan meninggal setelah menderita selama 3 bulan. Kita bersyukur atas kegigihan orang kudus ini yang konsekuen dengan pilihannya. Sabda Tuhan yang kita jadikan titik permenungan. Bacaan yang pertama dikutip dari kitab kedua Raja-Raja bab 11. Dikisahkan setelah Raja Yehuda yakni Asia meninggal, maka ada maksud jahat dari ibunya yakni Ataya, bermaksud membinasakan keturunan raja. Namun diam-diam Yoas putra Ahazia disembunyikan agar tidak terbunuh. Ketika sudah dewasa, maka ia dengan kepala pasukan dan Imam Yoyada berkumpul di bait Allah dan kemudian mengurapi Yoas menjadi raja. Sehingga ia yang keturunan Daud memelihara bahwa Raja Daud akan lestari terahnya. Ketika Ataya mendengar hiruk pikuk, ia pergi ke rumah Allah dan mengatakan pengkhianat. Namun akhirnya atas perintah Yoyada, maka Atalia dibunuh di luar Mizpah. Dan kemudian raja memerintah sebagai keturunan wangsa Daud. Dalam bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 19-23, Yesus menegaskan agar kita tidak mengumpulkan harta di bumi ini yang bisa hancur oleh ngengat dan rayap, tetapi diingatkan agar mengumpulkan harta surgawi yang tidak akan hancur, yang tidak akan dimakan oleh apapun juga, sehingga hidup kita terpelihara oleh Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, wangsa Daud tidak akan pernah bisa dihilangkan sekalipun ada usaha. Namun Tuhan tetap melindungi kerajaan dari bangsa Daud untuk selama-lamanya. Rencana Allah dan karya Allah pasti terlaksana. Untuk itu, sebagai titik permenungan yang pertama, kita bertanya, apakah kita juga sudah memelihara kehendak Allah dan melaksanakannya? Dari bacaan Injil sangat jelas pesannya agar kita
mengumpulkan harta surgawi yang akan membawa kepada keselamatan. Kita berjuang bukan untuk mengumpulkan harta yang bisa hancur, bisa hilang, bisa lenyap, tetapi kita kumpulkan harta surgawi yang membawa kepada keselamatan yang kekal. Seperti Aloysius Gonzaga meninggalkan dunia, menyerahkan hartanya kepada saudaranya, dan kemudian mencari harta Allah dengan memberikan diri seutuhnya kepada Allah. Semoga kita mampu untuk mengusahakan mencari dan menghidupi harta surgawi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh memberikan peringatan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Meyakini kehendak-Mu akan terlaksana dan mencari harta surgawi. Maka kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, dikalahkan oleh dunia. Biarlah dengan bantuan-Mu kami kembali mencari harta surgawi. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, agar dengan demikian mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong untuk hidup dengan menjalankan pola hidup sehat agar kita terbebas dari mara bahaya. Terima kasih untuk segala usaha panjenengan di dalam ikut ambil bagian pelayanan gereja, baik dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, dan dengan dana yang sangat mendukung gereja. Saya tetap mengundang untuk aktif dalam berbagai kegiatan paroki maupun lingkungan. UMK saya undang hari Jumat untuk berkumpul bersama, puji-pujian dan doa kita lambungkan. Dan dengan demikian kita boleh menjadi satu komunio UMK. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.